Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Kak Evi senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua pada ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Baik adik-adik, kita langsung mulai aja ibadah ini. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 2 yang berjudul Ayo Ayo Ayo. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo Kak Gloria. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melindungi dan menjaga kami sepanjang malam, hingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh kesegaran. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati Tuhan adik-adik di rumah agar dapat mengikuti ibadah ini dengan sukacita yang dari Engkau saja. Berkati juga Amang Sirait yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya adik-adik di rumah dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan Amang Sirait. Berkati juga para pelayan sekolah minggu yang melayani pada minggu pagi hari ini. Kiranya pelayanan kami ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni juga akan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi kembali, kakak mau bertanya, adik-adik di rumah kalau setiap hari minggu kira-kira senang gak ya kalau ngikutin ibadah sekolah minggu? Apa? Nggak senang? Ya kakak sedih sekali deh, padahal Tuhan Yesus senang sekali dengan anak-anak yang rajin dan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Apalagi kalau adik-adik rajin juga untuk berdoa, pasti Tuhan senang sekali melihatnya. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 11 yang berjudul Parange Akana Denggan. Ayo Kak Gloria. Adik-adik masih tetap semangat kan? Biar lebih semangat lagi, kakak ajak adik-adik untuk tepuk Yesus. Ayo adik-adik,
Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi adik-adik. Lebih semangat lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, kita akan mendengarkan titah Tuhan pada minggu hari ini diambil dari titah Tuhan yang pertama. Kakak akan menyanyikannya ya. Ayo Kak Gloria. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari judul lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Ayo Kak Gloria. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi adik-adik. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, kakak akan membacakan warta kita pada Minggu 21 Februari, minggu hari ini. Yang pertama, ibadah masih diadakan secara online. Yang kedua, adik-adik jangan lupa mengingatkan mama atau papanya untuk mengisi absen sekolah minggu ya, yang akan diberikan sama kakak sekolah minggu di WA grup orang tua. Yang ketiga, adik-adik boleh memberikan uang persembahan yang akan ditulis di rekening di bawah ini. Yang keempat, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Februari. Kakak berharap adik-adik sehat selalu, panjang umur, dan adik-adik semakin pintar di sekolah. Yang kelima, adik-adik kita akan mengadakan ibadah secara live via Zoom agar kakak-kakak sekolah minggu boleh berinteraksi langsung dengan adik-adik di rumah. Jadi adik-adik harus beribadah tepat waktu, sudah mandi, sudah sarapan, dan kita akan mengadakannya via Zoom secara live pada awal bulan setiap minggu pertama. Ingatkan papanya ya. Oke, demikian warta kita pada minggu hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan bernyanyi kembali dari UND Sekolah Minggu nomor 73 yang berjudul Aku Mau Mendengar.
Ayo Kak Gloria. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, pada minggu ini, bertemu kembali dalam satu ibadah kebaktian sekolah minggu. Anak-anakku tadi sudah bersukacita memuji Tuhan. Kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini boleh beribadah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam ibadah sekolah minggu ini, kami juga akan mendengar pengajaran akan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19, Amang akan bacakan, anak-anakku mengikuti dengan seksama. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Sampai demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu pernah ketika menunggu kedatangan orang tua kita di rumah. Ketika orang tua, papa mama berangkat pergi kerja atau misalnya ke pasar, lalu kita menunggu dengan sukacita, bergembira kalau orang tua kita datang. Mungkin ekspresi kita ketika papa mama datang itu kita berlari, lalu kita peluk dengan sukacita. Apalagi misalnya katakanlah kalau membawa makanan, ya, tentu itu akan membuat kita sangat senang. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap kita menyambut
kedatangan papa mama kita karena merupakan memiliki satu hubungan yang baik, saling mengasihi kepada keluarga, kepada papa mama yang datang ketika itu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap gembira, mengasihi itu adalah menunjukkan bahwa kita mempunyai hubungan yang baik dengan papa mama atau dengan orang lain, teman, tetangga. Menunjukkan bahwa kita saling mengasihi karena kita saling merindukan. Lalu ketika kita menyambut mereka itu dengan sukacita. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Orang-orang Yerusalem mendengar Yesus Kristus itu datang ke kota Yerusalem. Mereka begitu sangat senang. Mereka begitu sangat gembira. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan mereka juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga ketika berita itu mereka dengar, mereka menyambutnya dengan sangat sukacita, sangat gembira. Tuhan Yesus datang ke kota kami. Mereka berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka begitu bergembira karena orang yang mereka kasihi datang dan mereka menyambut. Tetapi apakah betul semua orang di kota itu menyambut dengan gembira? Tidak, ada juga yang ternyata di kota itu tidak menyambut dengan gembira. Ya, mereka dengan cemberut. Ya, mereka dengan bersungut-sungut. Ya. Kenapa? Karena mereka ternyata kalah populer dengan Tuhan Yesus yang disambut dengan sorak-sorai. Siapakah dia? Ya, ada yang tahu adik-adik? Ya, dia adalah orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Mereka cemberut. Karena apa? Karena mereka tidak dihiraukan lagi. Sementara yang satu lagi mereka bersorak-sorai. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada dua sikap juga anak-anak ketika menyambut Tuhan Yesus. Amang kelompokkan ada dua. Ada dua kelompok orang yang sikapnya ketika menyambut Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama ada anak yang begitu gembira, begitu senang, begitu bersukacita ketika menyambut Tuhan Yesus. Mereka bergembira. Nah, ada kelompok yang kedua. Mereka cemberut, mereka bersungut-sungut, atau mereka ngomel-ngomel. Ya. Dari dua kelompok ini, manakah kita berada? Apakah kita kelompok yang bersungut-sungut atau kelompok yang selalu memuji Tuhan? Ketika kita menjadi anak-anak yang gembira, anak-anak yang menyambut Tuhan dengan sukacita, ya. Misalnya contoh, ketika hari Minggu, ayo kita sekolah Minggu. Ya, waduh, ini hari akan ada ibadah sekolah Minggu. Dan ada yang bergembira, menyambut dengan sukacita. Ya, diingatkan papa mamanya, sekolah Minggu, mereka bergembira. Karena akan ada kebaktian sekolah Minggu. Nah, inilah tipe yang orang menyambut dengan gembira. Tetapi ada yang kedua, ya. Diingatkan nanti jam 8:30 kita ada ibadah. Wah, malas mandi juga, ada alasannya ke sono, ya, tidur-tiduran, ya. Ini tipe yang kedua. Ya. Itulah respon kita atau sikap kita sehari-hari. Ya. Tentu Amang percaya kita menjadi anak-anak yang sikapnya menyambut Tuhan Yesus dengan gembira. Ya, menjadi anak-anak yang bersukacita bergembira tidak hanya
bergembira menyambut siapapun, tetapi dia juga akan banyak memiliki sahabat. Anak-anak yang bergembira seperti ini banyak memiliki sahabat, kemudian banyak memiliki teman. Juga dia menjaga ciptaan Tuhan, ya. Kalau ada tanam-tanaman tidak sembarangan, ya, atau dicabut, tetapi dirawat, atau ciptaan Tuhan misalnya hewan-hewan disayangin. Nah, itu adalah sikap seorang anak-anak Tuhan yang menyambut dengan sukacita. Tentu kita semua ingin menjadi anak seperti itu. Bagaimana caranya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika ada ibadah sekolah minggu, mari kita datang kepada Tuhan dengan gembira. Ya, ada setiap minggu ibadah, datang dengan gembira. Ya, walaupun pada saat ini kita ibadah dengan online, tidak apa-apa, sama. Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Ya, rajin berdoa, ya, rajin baca firman Tuhan. Ya, walaupun cuma 1 ayat. Ya, beberapa waktu yang lalu Amang sudah sampaikan kita membaca firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Nah, inilah firman Tuhan yang Amang bisa bagikan pada saat ini. Amang percaya kalian menjadi anak-anak Tuhan yang menyambut Tuhan Yesus dengan gembira, menyambut ibadah dengan gembira, sehingga setiap hari kita menjadi anak yang gembira, berkembang, bertumbuh, disenangin banyak orang, banyak teman, dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Amang percaya kalian semua bersukacita, bergembira ketika hari demi hari datang kepada Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami rindu menjadi anak-anak yang menyambut Tuhan dengan gembira. Terima kasih Tuhan, di tengah kondisi pandemi virus corona, kami tetap datang beribadah di rumah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang satu selalu bergembira, rajin berdoa, dan saling menyayangi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih-Mu senantiasa membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebagai lagu penutup yang berjudul Betapa Hatiku. Ayo Kak Gloria. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Anak-anakku, kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kalian menjadi anak-anak yang rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.